Pada zaman dahulu kala, sebutlah seorang pemuda yang bernama Limono. Limono sejak masih bayi hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya bernama Ohohia. Mereka tinggal di sebuah daerah yang dikenal dengan Benteng Otanaha, Gorontalo. Satu, dua, tiga. Ayo berlatihlah lebih keras lagi. Aku dengar akan ada pertemuan para pendengar di Benteng Otanaha. Wah, yang benar kamu. Itu benar. Muto juga hadir dalam pertemuan tersebut, sekaligus mengadu ilmunya dengan para pendekar itu. Aku harus datang ke Benteng Otanaha untuk melihat pertarungan itu. Ibu, bolehkah aku pergi ke Benteng Otanaha? Hemuto akan mengadu ilmunya dengan para pendekar di sana. Siapa katamu? Hemuto? Iya Bu, Hemuto. Aku ingin sekali melihatnya bertarung. Limono, bukankah kamu seharusnya belajar silat lebih banyak? Tidak perlu menghadiri pertemuan yang khusus untuk para pendekar berilmu tinggi. Tapi Bu, justru aku harus banyak belajar kepada para pendekar tersebut. Terutama kepada Hemuto. Karena dialah pendekar paling sakti dan disegani. Pada hari pertemuan pendekar tersebut, Limono datang dengan antusias menyaksikan Hemuto mengadu ilmu dengan pendekar lainnya. Ciat! Aku harus jadi murid Hemuto. Setelah pertarungan selesai, Limono segera mendatangi Hemuto yang sudah turun dari panggung. Anak muda, siapa namamu? Dan dari mana kamu berasal? Nama saya Limono Tuan Hemuto. Saya berasal dari desa ini. Ada apa maksudmu menemuiku? Saya ingin berguru kepada Tuan Hemuto. Semoga Tuan berkenan mengangkat saya sebagai murid. Ya, set. Bagus Limono. Perkembangan silatmu berkembang sangat pesat. Aku bangga terhadapmu. Hingga suatu hari ketika Limono sedang membersihkan pedang peninggalan ayahnya, ibunya datang dan mengajaknya berbicara. Limono, ada yang ingin ibu bicarakan. Ya Bu, ada apa? Kelihatannya penting sekali. Sebenarnya ayah dan kakakmu tewas di tangan Hemuto. Mereka tewas ketika ingin merebut daratan utara yang dipimpin oleh Hemuto. Apa? Benarkah yang ibunda katakan? Aku hampir sulit untuk mempercayainya. Limono sungguh terkejut dan sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan ibunya. Dalam hatinya, dia sangat ingin menuntut balas kematian ayah dan kakaknya. Tapi di lain pihak, dia juga tidak ingin menjadi murid yang durhaka. Limono kemudian memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Limono menemukan jalan keluar ketika beberapa waktu kemudian ada pertemuan para pendekar di wilayah Benteng Otanaha. Guru, bolehkah Ananda bertanya kepada guru? Apa yang hendak kau tanyakan kepadaku, Limono? Guru, jika seorang ayah mati dalam sebuah pertarungan, apakah anaknya boleh meneruskan pertarungan tersebut untuk menuntut balas? Ternyata dia adalah anak dari musuhku. Limono, selama ini aku tidak menyangka kamu adalah anak dari musuhku. Guru, maafkan muridmu ini. Ananda juga tidak menyangka bahwa ayah dan kakak tewas oleh guru. Jadi bagaimana dengan jawabanmu, guru?
seorang anak boleh meneruskan pertarungan demi membalas kematian ayahnya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ananda memberi dua pilihan kepada guru. Pertama, biarlah Ananda melanjutkan pertarungan tersebut dan pemenangnya boleh menguasai daratan barat serta utara. Kedua, guru serahkan saja daratan barat dan utara tanpa pertarungan sebagai tembusan kematian ayah dan kakak Ananda. Jika itu maumu, aku memilih yang pertama. Silahkan jika kamu ingin bertarung denganku. Pertarungan guru dan murid pun tidak bisa dielakkan. Pertarungan dua pendekar berilmu tinggi tersebut berlangsung sangat alot. Hampir seharian lamanya mereka bertarung hingga sore menjelang. Ayo maju, jika kamu ingin menyusul ayah dan kakakmu. Jiat! Set. Limonu akhirnya berhasil mengalahkan Hemuto. Hemuto pun tewas di tangan Limonu. Setelah berhasil mengalahkan Hemuto, Limonu pun menjadi penguasa daratan barat.